Oke, halo semuanya. Semoga bisa ketemu hari ini. Hari ini kita ada di mana aja? Di El Samara Working Space. Sama aku Working Space. Nanti buat yang mau tahu alamatnya ada di mana bisa cek di deskripsi. Eh, untuk episode kali ini, episode pertama dan kita udah kedatangan Mas Riko. Jadi Mas Riko ini adalah mahasiswa UIN. Kabar gimana? Baik Pak. Tadi di sini aman. Enggak. Untung di sini di Jakarta ya. Di Jakarta tuh macet banget dia kan. Iya. Di sini tuh aman semuanya. Soalnya tadi lu macet Purwosari, Lamongan. Oh iya? Enggak, tadi kan kebetulan kayak ada apa ya? Dikawal polisi itu loh. Oh, Pak Lon udah gitu. Jadi macet. Ya, baru ada acara sih. Tapi kemarin ada itu ya anehnya Pak Jokowi kan. Biasa sih. Udah. Biasa semua biasa. Kayaknya udah sih. Harusnya aku ya foto. Terus masih gue kesibukannya apa sih? Kesibukannya masih ya kalau memaksa diriku untuk membaca buku. Aku sebenarnya nggak suka baca buku, tapi memaksa diriku untuk baca buku. Berarti hampir tiap hari bergelut sama fotografi. Ini bisa dibilang gitu. Soalnya kenapa? Soalnya setiap kita akan praktek terus akan ada ilmu baru gitu. Benar Itu. Jadi gimana ya? Setiap momen, setiap menit, setiap jam itu akan berbeda walaupun sama hari gitu. Semuanya akan berbeda. benar sih kayak tiap berhari-hari kita harus improve. Iya. Dan itu juga sih, itu juga berhari-hari kita harus improve. Terus semester berapa? Terus bilang, 9 berarti skripsi. iya. Dan terus kayak Belum. tahap apa? Belum sama sekali. Kenapa? Karena kayak gini. Kalian juga di jurusan komunikasi ya. Gini, di komunikasi itu tidak dituntut sih. Biasanya itu lulusnya telat. Wah, kenapa? Karena kita langsung terjurus. Misalkan kayak aku mendalami fotografi dan videografi. Fotografi sama videografi. Iya, kalau videografi baru-baru aja, tapi kalau fotografi aku udah dari dulu. Oke, gimana ya? Jadi kita perbanyak portofolio untuk jadi kita kalau lulusan S1 di gelar nama belakang kita itu tuh bukan cuma sarjana kelas. Oke. Jadi kayak emang berskill. Iya lah, itu lah bisa komunikasi. Iya. Masih gue juga ngambil komunikasi. Iya. Kan di UIN itu kalau bahasa bukan komunikasi. Komunikasi penyiaran Islam. Komunikasi yang Iya, Pak ya. Tapi sama sih, basicnya juga sama gitu. berarti itu cuma nama doang. Iya. Dan konsentrasiku broadcast ya. Broadcast itu membahas tentang fotografi, videografi, pokoknya membahas tentang audiovisual kayak gitu. Jadi visual. Berarti awal-awal masih gue kayak mulai tertarik sama fotografi. Oke, kalau itu dulu banget pas aku masih SMP. Kan suka foto-foto ya. Suka foto SMP ya, aku udah mulai suka foto-foto. Aku cuma kayak gitu. Aku pengen yang lebih bagus. Oke. Jadi ya nabung. Tahu dari SD ya, aku sama temanku nabung cewek. Iya. Kita sama-sama suka fotografi, nabung. Akhirnya gak jadi juga. Cuma ngumpul 800.000, habis itu bayar semuanya. Setelah itu 800.000 uangnya kemana? Uangnya kemana? 800.000 berapa? uangnya dia kosong. Hah? Uangnya kosong. Aku belum sampai apa belum dulu. Aku baru niat, dia udah nabung gitu. Kayak gitu. Jadi terus setelah itu masuk SMA enggak sih, aku enggak terlalu begitu karena sih main gitu ya, sudah main. Nah setelah itu kuliah baru nemu teman-teman yang sama, aku belajar banyak hal di situ. Dia yang color grading, yang foto dan lain-lain, dan foto video dan lain-lain. Lagi temanku ya sama lah, teman-temanku dari kecil udah pegang kamera gitu.
kalau nggak salah masih gue juga sebelum di Solo di Jogja ya. Berapa semester? 2 semester doang. Jadi semester 1 juga. Semester 1 2 itu oh siap ya sini. Itu buat fotografi kan Mas itu berarti bisa dibilang suka banget. Iya. Terus kayak yang bikin Mas Viko suka sama fotografi itu kayak apa gitu loh, kayak kok bisa suka banget sama fotografi gitu, terus mulai mendalami gitu. Oke. Fotografi itu kita melukis, sebenarnya melukis gimana kita bisa menuangin apa yang kita ingin itu di situ. Dan satu lagi, fotografi nggak ada yang jelek. Itu yang perlu diingat. Setiap orang punya pandangan masing-masing, setiap orang punya pikiran masing-masing dari suatu gambar. Berarti nggak ada hasil jepretan yang jelek. Nggak ada, etis itu pun ngeblur. Ada kok blur yang bagus, ada. Percaya, nggak ada. Kita gini, aku beberapa kali juga banyak sih ikut kontes foto ya, kontes foto. Dan tahu nggak yang menang 1, 2, 3 itu nggak ada yang di pikiranku ini bakal menang. Oh, pernah ikut kontes foto? Banyak kan kontes foto, kayak masih gini. Jadi kayak gini menang ya? Paham nggak kayak gitu maksudnya? Kok kayak gini menang ya? Padahal aku udah yakin ya, expect banget. Foto itu lebih bagus daripada ini, editan itu lebih bagus daripada ini. Terus kok ini ya? Berarti menurut Mas itu kayak ada kontestan lain yang jauh lebih bagus, cuma nggak expect kalau ternyata hasilnya yang keluar jadi juara. Ya kayak gitu sih. Fotografi itu pertama nggak ada yang jelek. Jadi semuanya kita punya persepsi masing-masing dari suatu gambar. Kayak gitu sih. Juara satu Pernah. Itu aku foto untuk food dan drink, tapi aku ngambil yang drink doang, foodnya aku nggak foto. Nanti mungkin bisa ditampilin gambarnya. Terus ada lagi foto sih, nature. Itu juga pernah. apa tuh, hewan, rumah, Rel, kan rumahku deket rel. Maghrib, iya maghrib. Sunset itu. Tapi tuh kalau foto kayak gitu berarti maksudnya nature. Oh. Oh, tak kira kayak apa ya? Kayak street. Oh, street. Nah, Bukan genre. street fotografi ada. Gitu. Berarti itu dua genre yang berbeda. Dua genre yang berbeda. Tapi yang foto real dan sunset ini bukan masuk ke street. Nah, Tak kira street. Soalnya pinggir jalan. beda. Oh, bukan berarti. Terus fotografi ini cuma kayak sekedar hobi doang, apa kayak aspek job juga. Oke, dulu banget aku tuh ngawal ini dari cuma hobi karena senang foto-foto, sama dulu ada temanku juga sering foto-foto juga. Nah setelah itu diajaklah ke temanku buat pertama kali ngejob tuh pre-wedding itu. Pribadi ya, dibayar di situ cuma 300.000 doang. Dulu dibayar 300.000. Setelah itu aku pindah ke foto model. Berapa? Lumayan itu, lumayan sih itu. Wah, lebih banyak banget. Dan gini, enaknya foto model tuh nggak harus cetak dulu. Jadi hasilnya Kita kirim foto file gitu. oh file. Kita kirim foto file Berarti dan soft file, bukan hard file. enggak soft file, dan kita otomatis uang cuannya tambah lah. Soalnya kan nggak ada yang dikeluarin untuk itu. Jadi terus habis itu untuk akhir-akhir ini aku ke wedding sih, lebih ke wedding kayak gitu. Selamat datang di El Samara Coworking Space. Tempat ini bisa kalian jadikan pilihan untuk tempat nyaman mengerjakan tugas. Tempat ini memiliki resepsionis, lobi yang bersih dan luas,
Ada juga private office yang bisa kalian gunakan untuk meeting, buat video, dan juga kuliah. Ada juga sharing desk, di mana kalian bisa bekerja dengan berbagi ruang kepada orang lain. Jangan khawatir, tempat ini juga difasilitasi wifi yang sangat cepat dan juga colokan yang banyak. Dan harga yang sangat relatif murah. El Samara Coworking Space ini dilengkapi dengan pantry yang berisi makanan dan minuman, smoking area, dan juga musola. Jangan khawatir, buat teman-teman yang datang dengan banyak orang, parkiran di sini cukup luas, jadi bisa muat banyak motor dan beberapa mobil. Jangan lupa mampir di El Samara Coworking Space. Anehnya fotografi itu ya, ini tuh nggak tahu ini tak mitos atau apapun. Kalau nggak mood salah satu, misalkan si fotografer ataupun si model itu nggak mood, hasilnya jelek. Udah pasti. Iya kayak gitu. Itu tuh bukan aturan tertulis, tapi kayak gitu emang nyata gitu. Bisa dibilang fakta gitu. Iya bisa dibilang fakta, tapi itu tuh bukan aturan yang Iya. oh nggak mood bakalan jelek. Nggak ada, itu tuh nggak ada kayak gitu. Tapi kayak gitu ada. Aku sering banget kayak gitu. Makanya kita ngakalinya tuh biasanya dengan aku dengerin entah musik atau apapun yang bikin aku naik mood, atau di modelnya juga kasih kayak gitu. Biasanya gitu. Aku juga pernah mas, udah kuliah tuh pas semester 1. Iya. Untuk ini foto model juga. Hmm. Jadi kayak kita dikasih, jadi kan ada sesi nih. Sesi pertama tuh modelnya satu. Oke, ya, sesi pertama kan ini cuma sekedar tugas ya. Sesi pertama tuh ada beberapa mahasiswa gitu dipegang kamera satu-satu. Oke. Itu gak ikut ya? Ya itu semester itu masih di Kebumen. Oh, masih di luar kota. Pindah ke semua. Kayaknya sekitar semester 2. Bisa dulu. Oh itu baru offline. Offline. Tapi kan semester pertama lebih full online kan ya. Full online. Ya balik lagi jadi kita dibilang kamera satu. Kalau nggak salah 6 orang ngefoto model bersamaan. Jadi kita kayak random ambil posisi. Kayak ngambil jebret ternyata susah. Iya. Susah banget kayak modelnya ini gimana ya, kayak ini kan kita sebagai tugas kayak yang jebret pun bareng-bareng 6 orang loh. Modelnya bakal kayak kita mengharapkan udah posisi pas nih bagus, dan jebret ternyata modelnya candid dan ke arah kita. Kayak padahal kita udah pikiran kalau ke arah kita tuh, kalau ke arah kamera matanya bakal bagus, tapi ternyata modelnya baru ke yang pegang kamera yang lain, soalnya kan emang bareng-bareng. Iya. Terus ternyata susah. Iya, susah banget kayak gitu. Jadi kayak ternyata fotografi emang tricky. Iya, bisa kayak gitu. Gimana ya? Kalau bisa dibilang susah sih enggak. Dibilang gampang juga enggak. Karena banyak banget aturan yang enggak tertulis, tapi emang ada gitu loh. Paham maksudnya enggak? Ya. Kayak misalkan kayak tadi enggak mood, itu tuh bikin foto jelek. Itu tuh enggak ada sebenarnya. Tapi kok nyata gitu loh. Itu salah satunya. Itu salah satunya kayak gitu-gitu. Ada juga kita nggak sengaja ngecipta. Nah, sering banget ya gitu kan? Sering gitu malah. Iya kan? Padahal kita nggak ada, misalkan nggak ada rencana, nggak ada bener-bener mau ngefoto nih, nggak ada, cuma sekedar ngabadiin momen lah gitu. Yeah. Tapi it's good gitu. Berarti ya, ini berapa sih mas? Umur 22 aja kan? Oh, 23 tahun besok berarti. Tahun berikut tahun besok. Aku gitu setiap kalau ngitung umur tuh setiap tahun aku langsung ganti. Aku nggak berpatokan sama bulan sih. Jadi asalkan ganti tahun, aku ganti umur gitu. Gampang aja, biar gampang aja gitu. Jadi bukan orang yang kayak ditanya umur yang ngumpet-ngumpetin gitu enggak? Nah, enggak. Bukannya cowok tuh suka ya umurnya agak dewasa gitu. Kalau aku sendiri aku sih prefer gitu ya. Iya. Kalau cewek kan biasanya kan masih 18 tahun, masih 9 tahun. Enggak, kalau cowok tuh kita lebih dewasa, lebih senang soalnya kita bisa tahu value kita akan seperti apa gitu, iya kan? Enggak gitu. Jadi kan kayak berarti 19
aku tahun ini 20 tahun ini 20 umur sini kan kayak kita harus apa ya, pintar-pintar mengatur keuangan, mengatur finansial. Kayak seperti apa gitu mengatur finansial buat diri sendiri. Ini disclaimer untukku ya. Aku bukan dari keluarga privilege yang banyak uang. That's why aku cari uang sendiri. Terus jadi aku juga ngehidupin apa yang buat kebutuhanku sendiri. Ya kecuali kalau makan, ya makanan masih ikut orang tua, tinggal juga masih ikut orang tua gitu kan. Misalkan ya kebutuhan, ya aku lah kebutuhan primernya seorang anak muda, seorang cowok juga ya kan. Pengeluaran juga banyak. Pengeluaran juga kalau aku pribadi aku nggak terlalu banyak sih. Nggak terlalu banyak. Ya cuma kebutuhan itu doang. Dan yang paling penting aku nggak butuh apa-apa sebenarnya. Maksudnya gini, nggak cocok tuh biasanya nggak terlalu suka belanja ya. Bener kayak. Iya kan? Ya, kalau aku sih beli itu kan finansial ya. Kayak beli sesuatu kayak tidak atas dasar keinginan, cuma kebutuhan. Oke, itu bagus banget. Prinsipku kayak pengen cuma buat apa? Iya kan? Iya, oke. Pengen buat apa? Kayak pengen kebeli ini. Mikir 1000 kali dulu. Gitu. Terus Ya kan? kalau habis kebeli dan langsung kepake kan sia-sia. Iya. Aku jujur pernah beli baju. Udah 3 bulan gak pakai sampai sekarang. Kalau aku biasanya aku kasih orang temanku gitu baju gitu enggak. Maksudnya bagus yang bagus ya, bagus gitu. Yang lumayan branded lah kayak gitu, terus kasih kalau gitu nggak kasih ke kakakku gitu, kasih gitu. Kalau gitu sih. Soalnya gimana ya? Buat kalau kita ya disclaimer ya kita nggak terlalu banyak banget baju sih ya. Gini, aku pun kalau ini celana ini pun kalau udah jelek, aku kasih pewarna. Aku nggak beli lagi. Aku kasih pewarna gitu. Jadi aku cuma punya saat hitam ini doang kali itu. Jadi saking kita bukan iri ya, tapi kita bukannya pelit sih, bukan pelit tapi gimana? Sebisa mungkin Iya sih kayak gitu ya. Pinter-pinter manage doang. udah urus juga kan. Gimana sih kalau ini finansial penting kan? Ya, Kan sebagai aku sendiri sebagai mahasiswa tapi tinggal di rumah gitu, orang tua. Masuk ke sini juga kan, lu anak kos nih, gimana tuh? yang menurutku sih penting banget kayaknya buat ya sebagai anak kos kan kita pengeluaran kos juga bayar gitu, makan juga bayar. Jadi walaupun di Solo yang katanya lumayan murah-murah, tapi jujur aja buat sekarang nih mungkin uang sekitar 1 juta tuh agak kurang kalau menurut saya sendiri. Kalau aku juga kayak sekarang tuh uang sejuta kayak kecil loh. Iya. Kecil loh. Tapi kalau orang lain nggak tahu deh. Iya, soalnya kita mahasiswa kayak apa ya? Sekarang tuh banyak yang jelas. Iya. Oke, terakhir tips sebagai mahasiswa nih, tips ada nggak mas tips buat karena kita juga udah senior semester 9, udah juga masih semester 3 kan, ada nggak tips buat mahasiswa yang struggle sama tugas mungkin sama kehidupan juga gitu? Oke, gini. Mahasiswa struggle sama tugas. Kok bisa ya? Bentar. Kok bisa? Ya kenapa? Karena kalian mungkin seseorang itu dari awal nggak pengen di jurusan itu sebenarnya. Ini banyak banget tuh orang kayak gitu. Bukan salah jurusan. Mereka mungkin ini mereka menginginkan kampus tersebut, tapi mereka nggak peduli tentang jurusan apa yang mereka mau tekuni. Contohnya aku. Kayak penting kuliah Ya, penting
kuliah di jangan menyebut ya. Mungkin tahun ini kuliah gitu. Tahun ini kuliah, aku kuliah di sini, gitu. Mereka nggak fokus kepada jurusan apa yang mereka inginkan gitu. Kayak misalkan aku fotografi dan aku videografi. Aku ambil komunikasi dan konsentrasi ke broadcast. Aku struggle di situ dengan masalah biaya yang bahkan alat-alat itu nggak ringan gitu, bisa belasan juta, puluhan juta. Aku struggle di situ. Kalau masalah tugas nggak ada struggle. Kenapa? Karena aku pengen di situ. Karena aku suka di situ. Itu pilihanku gitu. Kalau ini susah, ini juga punya aku nggak anggap ini struggle gitu. Selain itu juga kewajiban kan sebagai mahasiswa. Di atas lagi sebagai kewajiban, aku suka ini, aku cinta ini sama profesi ini, aku cinta sama jurusan ini. Iya, oke. Kalau struggle itu kalian lurusin dulu dari mana? Dari bapak ibu kalian lah. Kenapa harus ngelahirin kalian? Dan mau dibawa kalian tuh mau dibawa ke gimana ya? Diarahin kemana? Kayak contohnya aku punya keponakan, aku arahin dia di basket. Kenapa? Aku arahin dia di basket dan orang tuanya ngarahinnya nanti kedepannya buat jadi arsitek. Tapi si Alim itu pengen Apa? jadi arsitek kan? Kalau arahin jadi arsitek. Ya kita belum belum tahu. Kalau itu kan maksudnya gini, maksudnya paling enggak kita tuh tahu gitu loh, langkah-langkah ke depannya tuh buat apa gitu. Nah sedangkan mahasiswa sekarang itu tuh nggak tahu ini tuh plannya tuh ke depannya buat apa gitu. Jadi sebelum itu kita lurusin dulu ke belakang, mulai dari aku bahkan mulai dari SMP kan cerita tadi, suka fotografi. Terus SMA lah, kalian juga lah yang struggle itu kok bisa struggle gitu loh dengan emang apa kalian emang nggak suka atau gimana? Atau emang aku yakin kalau susah itu kan semua kelas susah enggak Nggak ada yang gampang. nggak yang gampang gitu. Jadi struggle itu ya kalian sukanya gimana gitu. Nah, kalau ditarik ke belakang sebelum kita kuliah mungkin masih kelas 11. Kuliah itu menurut Mas Igo nih, kayaknya ada di pikiran Mas Igo kayak kata kuliah itu gitu. Masuklah kuliah ini cuma disuruh juga sebenarnya. Jadi kuliah tuh bukan awal pengennya Mas Igo. Nah, bukan. Yang penting kuliah nggak peduli diterima atau enggak. Setelah itu ketemu teman-temanku, yaitu fotografi mulai enjoy. Ya sekarang, bahkan sampai sekarang, kalau ditanya soal apa itu kuliah, aku nggak ngerti kuliah itu untuk apa. Oke. Definisi kuliah untuk apa itu nggak tahu. Terus ada kata orang-orang tuh gini, sekolahlah kalian sampai kalian tahu kalau sekolah itu nggak penting. Pernah dengar nggak kalian gitu? Kalau yang aku dengar malah sekolahlah sampai ke negeri Cina. Oke gitu. Iya. Sekolahlah sampai nggak tahu sekolah itu fungsinya untuk apa gitu. Kalau kata orang-orang, sekolah itu kan untuk, kalau kuliah ya, untuk memanage kayak misalkan kayak gini, kelompok kayak gini, manage kelompok, gimana kita bisa berkolaborasi antara satu sama dua, kita bangun chemistry untuk setelahnya, untuk maksudnya untuk dunia pekerjaan atau dunia yang setelahnya kita tekuni gitu, untuk melatih pikiran kita, untuk lebih gimana sih kita memanage sebuah grup, sebuah organisasi, atau apapun itulah, kita gitu dipaksa untuk lebih pandai-pandai lagi untuk mengatur itu semua gitu. Kayak gitu. Berarti kuliah itu penting gitu. Bisa dibilang. Buat aku Ya. penting banget. Karena emang gini ya, emang beda banget. Ini kita nggak ngerendahin siapapun ya, tapi emang beda banget antara orang yang kuliah dan enggak. Iya. Kan kita di sekolah tuh tingkat kedisiplinannya lebih tinggi loh.
cuma kita disiplin karena disuruh karena aturan sekolah. Iya, aturan. Kalau di kuliah kita atas dasar kita sendiri. Iya kan? Kita menekan diri kita sendiri agar ini nih kita gitu tuh, ini kita gitu. Soalnya sekarang kan banyak perdebatan kuliah itu penting gak penting gitu. Ya kalau itu emang iya, tapi setelah itu kalian mau kemana, ya itu kan kalian sendiri gitu. Jadi kita nggak bisa ngedistract orang, kuliah itu penting, kuliah itu nggak penting. Ya kita fokusnya apa gitu? Kayak gitu sih. Ya kan? Berarti Mas Riko pernah pas awal bulan masuk kuliah kejebak mindset. Berarti kan kuliah disuruh orang tua. Sedangkan Mas Riko sendiri sebenarnya nggak pengen kayak. Iya terserah. Oke, ya udah. Soalnya aku dulu kejebak mindset yang mana tahun ini harus kuliah. Gitu. Dan pada akhirnya kayak ya udah berusaha buat enjoy apa yang aku harus sekarang. Ya emang tadi bener tadi apa yang aku bilang masalah emang selalu ada, cuma kita harus bisa belajar cara enjoyin selagi kita Mengatasi. masalah. Selalu belajar Ya apanya nih? kuliah emang pengen sendiri. Ya jujur disuruh orang tua juga. Pas dulu juga SMK, jadi kan dulu sekolahnya SMK, jadi sempet gini. Kalau aku nih masuk PT ini nggak bakal kuliah, tapi karena gagal akhirnya disuruh orang tua juga masuk kuliah. Gimana enjoy kuliah? Ya jalanin lah biasa. Enjoy aja. Ya jadi apa ya, ada nggak quotes gitu terakhir nih, quotes apapun tuh Buat teman-teman kita yang lagi nonton bagaimana? ini quotes bukan dari aku ya, dari Sujiwo Tejo. boleh Kalau sampai umur 35 tahun kamu masih sulit untuk mencari uang, bukan sebaliknya, itu berarti ada yang salah dalam hidupmu. Dari Sujiwo Tejo. kalau sampai umur 35 tahun kita sulit cari uang, Artinya kita masih bekerja untuk uang, bukan mau bekerja untuk kita. Berarti ada yang salah sama hidup kita. Ada yang salah sama prinsip kita bekerja. Oke, selesai sudah kita podcast di episode ini. Terima kasih udah masih ke udah sampai waktunya udah datang. Ya sampai jumpa di episode selanjutnya semua. Ya.